Selamat bertemu kembali dalam kuliah Sosiologi Agama. Tema pembahasan kali ini adalah tentang karya Max Weber yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Karya Max Weber yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme telah menimbulkan perdebatan yang luas di kalangan ilmuwan sosial. Pokok perdebatan adalah klaim Max Weber bahwa perkembangan kapitalisme di Eropa Barat berakar pada perkembangan agama pada masa reformasi, khususnya Calvinisme. Tetapi perdebatan itu semakin seru karena kelihatannya Max Weber ingin melawan konsep materialisme dari Karl Marx dengan menekankan pentingnya agama dalam menciptakan perubahan dan kemajuan dalam bidang ekonomi. Tetapi menurut Marshall, Weber mengemukakan argumentasinya itu bukan untuk melawan Marx, melainkan untuk melawan Sombart yang mengklaim bahwa kemajuan ekonomi di Eropa Barat disebabkan oleh ketekunan dan kerja keras orang-orang Yahudi. Dalam menanggapi kritik yang dialamatkan pada karyanya tersebut, Max Weber mengatakan bahwa dia tidak ingin mengemukakan sebuah argumentasi sederhana yang menghubungkan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat itu dengan variabel tunggal, yakni Calvinisme. Sebaliknya, dia ingin meneliti atau mencari tahu apakah agama atau sejauh mana agama telah turut mempengaruhi penyebaran semangat kapitalisme di dunia. Menurut Weber, salah satu faktor penting dalam proses kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat adalah faktor agama. Agama adalah sebab yang perlu, necessary, tetapi tidak cukup, tidak sufisien. Masih ada sebab-sebab lain yang telah turut menyebabkan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat. Kontribusi etika Protestan dan ajaran Calvinisme terhadap kebangkitan kapitalisme terletak dalam 3 hal berikut, yakni predestinasi, askese aktif, dan etos kerja. Kita lihat yang pertama, ajaran tentang predestinasi. Ajaran Calvinisme tentang predestinasi yang digabungkan dengan interpretasi panggilan telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kebangkitan kapitalisme. Menurut ajaran predestinasi, ada sekelompok orang yang telah dipilih Allah sejak semula untuk diselamatkan. Tak seorang pun bisa mengusahakan keselamatan bagi dirinya sendiri, karena hal itu sepenuhnya adalah wewenang Allah. Manusia tidak bisa memaksakan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang dikehendakinya. Allah bisa menyelamatkan siapa saja karena dia bebas memilih orang-orang untuk diselamatkan. Siapa yang selamat atau tidak sepenuhnya berada di tangan Allah. Bagi manusia, ketidakpastian seperti itu menyebabkan kecemasan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mereka harus mencari tanda, mencari clue. Apakah tandanya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diselamatkan? Dan mereka menemukan tanda itu pada keberhasilan dalam pekerjaan mereka. Interpretasi mereka kurang lebih sebagai berikut. Kalau mereka berhasil dalam pekerjaannya, itu berarti Tuhan berkenan kepada mereka. Kalau Tuhan berkenan kepada mereka, itu berarti Tuhan memberikan rahmat kepada mereka. Dan kalau Tuhan memberikan rahmat kepada mereka, maka boleh jadi mereka
adalah orang-orang yang diselamatkan. Karena itu, orang-orang Calvinisme berlomba-lomba untuk berhasil dalam pekerjaannya. Karena di dalam hasil pekerjaannya itu, mereka mereka bisa melihat nasibnya sendiri. Oke, jadi orang-orang Protestan atau Calvinisme itu bekerja keras sebetulnya bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan dengan berusaha untuk berhasil di dalam pekerjaannya. Oke. Kepercayaan seperti ini ya telah mendorong orang-orang Calvinisme untuk berlomba-lomba dalam keberhasilan. Kepercayaan dan mentalitas seperti ini juga telah menciptakan kemajuan dan kebangkitan kapitalisme. Berbeda dengan orang-orang Katolik, orang-orang Calvinisme tidak lagi berbicara tentang pertobatan, tentang pengampunan, atau tentang menyendiri ke padang gurun supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebaliknya, bagi mereka, cara terbaik untuk bisa menyenangkan Allah adalah mengabdikan diri pada panggilannya di dunia ini, yakni bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka dan berusaha untuk berhasil di dalam pekerjaan seperti itu. Etika yang demikian menyiapkan dasar yang kuat bagi perilaku bisnis dalam kapitalisme. Etika tersebut mendorong para pengusaha untuk melakukan bisnis dengan hati yang bersih. Karena mereka percaya bahwa dengan berhasil dalam pekerjaannya, mereka telah melaksanakan panggilan Allah. Dalam pandangan orang-orang Calvinisme, agama tidak lagi terpisah dari kehidupan masyarakat. Pada masa itu, orang seringkali menyendiri ke padang gurun untuk menjalankan kehidupan pertapaan, dan kehidupan seperti itu dipandang lebih baik daripada kehidupan orang-orang biasa. Tetapi orang-orang Calvinisme tidak menganut kepercayaan seperti itu. Mereka bekerja seperti biasa pada pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, dan dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik, mereka yakin bahwa mereka telah menjawab panggilan Allah dengan baik pula. Dan kepercayaan seperti itu hanya ada di dalam Calvinisme dan tidak ditemukan di dalam agama atau sekte-sekte lain. Calvinisme tidak menentang akumulasi kekayaan, tetapi menikmati kekayaan secara berlebihan dengan hidup berfoya-foya merupakan perbuatan yang tercela dan dianggap sebagai dosa. Oleh sebab itu, keinginan untuk menikmati kekayaan dianggap sebagai satu godaan. Kenikmatan jasmania adalah dosa dan tidak masuk akal karena tidak membawa manusia pada tujuan akhir, yakni memuliakan Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Etos kerja, usaha sistematis untuk memperoleh keuntungan, tahan diri untuk tidak berfoya-foya, dengan sendirinya mengantarkan kaum Calvinisme pada surplus penghasilan yang kemudian ditanam lagi dalam usaha baru sehingga menghasilkan keuntungan baru. Semua itu telah mendorong perkembangan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat. Itu variabel pertama, ajaran Calvinisme tentang predestinasi. Untuk sementara sampai di sini dulu.